Siang. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, anak-anak. Jadi di hari ini, sebelum ibu mau memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Untuk itu semua satukan hati dan tundukkan kepala. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materinya, ibu mau bertanya, ketua kelas ini apakah ketua kelas tadi? Oke, ketua kelas, jumlah teman-teman yang tidak hadir hari ini kira-kira berapa? Oke, jadi nanti pada selesai atau akhir pembelajaran, ketua kelas tolong menuliskan nama-nama teman-teman yang tidak hadir dan berikan karena anak-anak semua kelihatan tidak bersemangat karena cuaca yang juga mendukung dengan hujan. Untuk itu ibu mau. Jadi nanti icebreaking yang ibu bawakan yaitu tebak gambar. Nah, untuk itu ibu di sini sudah mengumpulkan 2 gambar yang harus ditebak oleh anak-anak sekalian. Untuk gambar yang pertama, mohon perhatian anak-anak untuk dapat melihatnya secara cermat atau jeli. Kemudian kalau siapa yang sudah tahu menjawab, boleh langsung menjawab ya. Anak-anak dulu baru menjawab. Sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Oke, gambar yang pertama yang ini. Ya, bisa. Menurut box. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, kemudian ada satu gambar lagi. Siapakah dia? Siapakah dia? Herman William Herman William. Danda. Oke, dan oke anak-anak, ibu akan langsung masuk saja ke dalam materinya. Tetapi sebelum itu, dari SPM yang sudah ibu bawakan, kira-kira anak-anak ada yang tahu kenapa sampai ibu memberikan game tebak gambar? Tebak gambar. Ada yang tahu tujuan materinya atau materi yang kita bahas hari ini tentang apa? Penjajah, Ibu. Ya, penjajah. Maya, siapa lagi? Oh, satu saja Maya, penjajah. Oke, Maya, terima kasih. Oke, untuk itu mari kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi materi hari ini yang akan kita belajar yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama kita lihat dari perubahan segi ekonomi. Nah, pada tahun 1899, seorang pengacara Belanda bernama Mr. C.H. van Deventer mengusulkan gagasan perbaikan nasib kaum pribumi. Van Deventer mengembangkan Van Deventer mengungkapkan NR School atau utang budi, yaitu utang yang harus dilunasi untuk menjaga kehormatan. Menurut Van Deventer, ada 3 cara untuk melaksanakan utang budi tersebut. Ketiga gagasan ini kemudian dikenal sebagai politik etis. Ada 3 gagasan politik etis, yaitu yang pertama memajukan perpajakan atau pengajaran atau edukasi, yang kedua memperbaiki pengairan atau irigasi, dan yang ketiga melakukan perpindahan penduduk atau transmigrasi. Kemudian dapat dilihat juga dari perubahan segi pendidikan. Bolehkah teman-teman yang membacanya? Baik, Ibu. Perubahan segi pendidikan. Sistem pendidikan yang dijalankan pemerintah kolonial menggunakan sistem barat dengan menyediakan tempat bersekolah, kurikulum serta guru dengan jadwal teratur. Namun demikian melalui sistem pendidikan. Oke, terima kasih Maya. Jadi perubahan yang terdapat pada segi pendidikan itu, pemerintah kolonial menggunakan sistem barat dengan menyediakan tempat bersekolah. Jadi otomatis pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia,
Indonesia. Kenapa begitu? Karena penjajah bangsa Barat ini ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka itu mempunyai 3 tujuan utama. Ada yang tahu 3 tujuan utama datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Ya, go dan go first. Iya, benar sekali. Apa itu go? Go ke masuk ke kebudayaan, go glory itu ada kekuasaan, dan go itu apa ada negara. Benar sekali. Benar sekali. Tepuk tangan. Nah, yang bersangkutan dengan kehidupan agama yaitu gospel. Jadi sudah disampaikan bahwa tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama Kristen atau Nasrani. Itu menjadi salah satu tujuan utama dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sehingga karena cuma mereka mau memfokuskan kepada satu ajaran agama saja, jadi mereka membuat kebijakan yang menghambat perkembangan agama lain untuk berkembang di Indonesia selain agama Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Maka itu mereka mengeluarkan kebijakan politik dan kebijakan sosial budaya untuk menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari agama Islam di Indonesia. Next, kita masuk ke perubahan sosial budaya. Nah, karena dalam bidang sosial ini masyarakat pribumi mengalami kemiskinan, terus kemudian mengalami kelaparan, terus mengalami krisis di berbagai desa dan di berbagai daerah. Itu disebabkan karena masyarakat pribumi atau sumber daya manusia dipekerjakan di berbagai macam proyek yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, dan itu membuat dampak negatif yang cukup besar untuk sumber daya manusia dari Indonesia. Selanjutnya dalam bidang budaya. Nah, kalau dalam bidang budaya ini berbanding terbalik dengan bidang sosial. Dalam bidang budaya ini ada dampak positif yang diperlihatkan pada masa penjajahan, yaitu dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pada bidang budaya, bahasa Indonesia terlihat berkembang luas sebagai dampak kebijakan Jepang yang melalui budaya Barat atau Belanda. Nah, jadi Belanda pada saat kekuasaannya, dia melarang keras untuk bangsa Indonesia mempelajari bahasa atau kebudayaan dari Barat, contohnya dari Belanda, karena mereka tidak mau kita sebagai masyarakat pribumi itu masih dipengaruhi oleh bangsa kolonial yang seperti pada contoh yaitu bangsa Belanda. Sehingga bangsa Jepang membuat masyarakat pribumi untuk bisa lebih menguasai bahasa Indonesia atau bahasa negara kita sendiri. Sehingga masyarakat pribumi mulai mengasah bahasa mereka dan pengetahuan bahasa mereka, sehingga muncullah karya sastra dengan bernuansa perang dan kemerdekaan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu tumbuhnya semangat kebangsaan. Tumbuhnya semangat kebangsaan masyarakat Indonesia itu tidak lain ditandai dengan Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan tahun 1928. Selain itu, ada 6 faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Tolong yang Daniel. Yang pertama, perubahan pendidikan, yang kedua, perjuangan di berbagai cara, yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan, yang keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, yang kelima, berkembangnya berbagai paham baru, dan yang keenam, berbagai pariwisata dan pengaruh dari luar negeri. Berbagai peristiwa dan pengaruh di luar negeri. Terima kasih Daniel. Selanjutnya ada organisasi pergerakan. Oke, terima kasih dong Daniel. Jadi selain Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan 1928 yang menjadi latar belakang, selain Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan 1928 yang melatar belakang tumbuhnya semangat kebangsaan, ada juga 6 faktor yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Daniel, dan itu menjadi faktor yang cukup dirasakan oleh masyarakat pada zaman dulu, pada zaman peperangan hingga pada masyarakat zaman sekarang, untuk mengenal kembali bagaimana perlawanan dari bangsa Indonesia melawan penjajah. Selanjutnya yang terakhir ada organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional
nasional tersebut. Nah, jadi di sini ada 3 organisasi yang turut dalam pergerakan nasional. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Nah, yang kedua ada organisasi Syarikat Islam, dan yang ketiga ada organisasi English Church yang menjadi organisasi pergerakan nasional yang membantu dalam menumbuhkan semangat kebangsaan kepada masyarakat pribumi di Indonesia. Nah, jadi Ibu mau membawakan evaluasi untuk pembelajaran tadi, tetapi dalam bentuk game. Nah, Ibu akan menayangkan gamenya agar kita dapat bermain bersama-sama. Oke anak-anak, jadi di layar sudah muncul sebuah permainan, yaitu permainan ular tangga. Nah, jadi permainan ular tangga ini terdapat 4 pemain. Jadi untuk itu Ibu cuma minta 4 program dari anak-anak untuk bermain bersama Ibu di dalam yang evaluasi ular tangga ini. Oke, yang pertama Ibu mau tunjuk Daniel sebagai orang pertama yang akan memainkan game ini. Boleh di sana Om? Oke anak-anak, jadi Ibu akan memberikan instruksi tentang permainan tersebut. Nah, jadi ada di situ dadu atau roll the dice. Jadi instruksinya kalian harus menekan itu dan jadi Ibu akan tentukan sehingga muncul angka 6. Kemudian 4 ini merupakan 4 pemain. Kemudian ada tangga, ada ular, dan juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab jika kalian menduduki nomor tersebut. Silakan Daniel mulai. Silakan maju Daniel. 3, 4. Gimana? Gak dapat. Oke, next. Tisna. Oke, naik tangga. Perhatikan itu, Nona. Oke, next. Iya. Oke, baik. Sekarang Via sudah mendapatkan nomor 2 dan jadinya berpindah ke nomor 2 yang berisikan pertanyaan. Silakan ditekan tombolnya untuk melihat pertanyaan. Silakan dibaca kan? Ibu, apa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Silakan dijawab. Itu kekuasaan, kekayaan. Dua itu kekuasaan. Ketiga Itu agama Ibu. oke, benar. Silakan duduk teman yang ketiga dan terakhir. Terima kasih teman-teman yang berakhirnya permainan ular tangga yang telah dimainkan oleh anak-anak sekalian. Kemudian ada yang sudah mendapatkan pertanyaan dan sudah bisa menjawabnya. Berarti Ibu simpulkan anak-anak sudah dapat memahami dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, maka berakhir juga materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Tentu kelas jangan lupa memberikan hasilnya kepada Ibu setelah Ibu keluar nanti. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka Ibu tutup pertemuan kita di hari ini. Untuk itu Ibu ingin mengawali bersama ke dalam doa. Jadi Ibu akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu semuanya siapkan hati dan dengan kepala kita bersama dalam doa. Berdoa di mana kita masing-masing berdoa. Oke anak-anak, jadi hari ini Ibu mau melakukan penilaian akhir yang sudah Ibu tuliskan dalam soal yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak sekalian. Ini soal-soalnya mohon dibaca dengan seksama. Kemudian setelah dijawab, setelah dibaca, kemudian dijawab sesuai dengan kolom jawaban yang sudah tersedia. Kemudian kalau sudah boleh dikumpulkan. Waktunya Ibu kasih 15 menit ya. Sudah, baik. Mohon dikumpulkan. Ini pakai pinta tidak tinggi. Kita pakai pinta tidak tinggi. Oke anak-anak, karena semua sudah menjawab,
dan Ibu percaya bahwa jawaban-jawaban ini akan menjadi dan Ibu yakin bahwa jawaban-jawaban ini akan benar sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan pada materi yang sudah Ibu paparkan. Untuk itu, berdoa selesai. Selamat